dosen pengampu mata kuliah matematika. Baiklah, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Selvina Agnesiara dengan NIM 2059170 dan rekan saya Putri Octavia NIM 2591139 dan rekan saya Rima Melandi dengan NIM 2591160. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Statistika 2. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Selvina Agnesiara. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rima Melandi, dan untuk materi yang ketiga yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya Putri Octavia. Ukuran pemusatan 1. Rata-rata atau mean. A. Data tidak berkelompok. Misalkan X1, X2, X3 sampai X selanjutnya menyatakan nilai dari sekumpulan data yang banyaknya N buah. Rata-rata ini dihitung dengan cara X1 ditambah X2 ditambah X3 dibagi N sama dengan I. Contohnya yaitu dari 5 kali ulangan harian matematika, seorang siswa diperoleh nilai 85, 79, 91, 81, dan 78. Berapakah nilai rata-ratanya? Penyelesaiannya yaitu sama dengan 85 ditambah 75 ditambah 91 ditambah 81 ditambah 78 dibagi 5 sama dengan 82,8. B. Data berkelompok. Data sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi. Rumus yang digunakan XI sama dengan nilai tertinggi tengah pada kelas interval ke-1, FI yaitu nilai frekuensi pada kelas interval ke-1, I sama dengan 1, 2, 3, dan sampai selanjutnya. 2. Modus. Modus adalah data yang paling banyak terjadi atau paling banyak muncul. A. Data tidak berkelompok. Kemungkinan terjadinya nilai modus 1. Hanya diperoleh satu nilai modus. Contoh, berapakah modus dari data-data berikut? 4, 2, 3, 7, 2, 5, 2, 3, 2. Penyelesaian dapat dilihat bahwa 2 adalah data yang paling sering muncul, jadi modusnya adalah 2. 2. Diperoleh lebih dari satu nilai modus. Contoh, berapakah modus dari data-data berikut? 5, 4, 3, 7, 2, 5, 2, 3, 2, 3. Penyelesaian. Karena nilai 2 dan 3 merupakan nilai yang sering muncul, jadi modusnya adalah 2 dan 3. 3. Tidak mempunyai nilai modus. Contoh, berapakah modus dari data-data berikut? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Penyelesaian, karena dalam data tersebut setiap angka sama-sama muncul satu kali, maka data tersebut tidak mempunyai modus. B. Data berkelompok. MO sama dengan BB ditambah P, yaitu MO sama dengan nilai modus, BB sama dengan batas bawah kelas interval modus, P sama dengan panjang kelas interval, B1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, B2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. 3. Median. Median adalah nilai yang terletak di tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan. A. Data tidak berkelompok. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Jika banyaknya data berupa bilangan ganjil, maka nilai mediannya dihitung dari data yang paling tengah. 2. Jika banyak datanya berupa bilangan genap, maka nilai mediannya dihitung berdasarkan nilai rata-rata 2 data yang terletak di tengah. Contoh, 1. Tentukan median dari data-data berikut: 6, 8, 5, 10, 7, 4, 9. 2. Tentukan median dari data-data berikut: 76, 68, 59, 80, 67, 91. Penyelesaian, data di atas diurutkan sehingga dapat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nilai yang terletak di tengah setelah data tersebut diurutkan adalah 7, sehingga nilai mediannya adalah 7. 2. Data di atas diurutkan sehingga didapat 59,67, 6876, 80, dan 91. Nilai yang terletak di tengah setelah data tersebut diurutkan adalah 6, 8, dan 76. B. Data berkelompok. Data sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi. Rumus yang digunakan
ME sama dengan BB ditambah P dengan ME sama dengan nilai median, BB sama dengan batas bawah kelas yang memuat median, P sama dengan panjang kelas interval, N sama dengan jumlah data, F sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang memuat median, F sama dengan frekuensi median. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu B. Ukuran letak. Ukuran letak terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. 1. Kuartil. Jika sekumpulan data terurut dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak, perhitungan nilai kuartil dari sekumpulan data bergantung pada data yang digunakan, yaitu data tidak berkelompok dan data berkelompok. A. Data tidak berkelompok. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Susun data mulai dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Tentukan nilai letak kuartil. Letak Q1 data ke-1, 1, 2, 3. Tentukan nilai kuartil. Penentuan ini tergantung pada hasil letaknya. Jika hasil letaknya berupa bilangan bulat, maka penentu nilainya langsung berdasarkan pada nilai data yang sudah terurut. Contoh, tentukan kuartil pertama, kedua, dan ketiga dari data 87, 74, 69, 78, 67, 90, 83. Penyelesaian. Data setelah diurut adalah 67, 69, 74, 78, 83, 87, dan 90. Kemudian, cari letak nilai kuartil tersebut dengan menggunakan formula. Letak Q1 data ke-1, 1, 2, 3. Letak Q1 data kedua. Kuartil pertama terletak pada data kedua, yaitu Q1 69. Letak Q2 data keempat. Kuartil kedua terletak pada data keempat, yaitu 02 sama dengan 78. Letak 03 sama dengan data ke-6. Kuartil ketiga terletak pada data ke-6, yaitu 03 sama dengan 87. B. Data berkelompok. Data sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi rumus yang digunakan. Q1 sama dengan BB ditambah P dengan Q1 sama dengan nilai kuartil ke-1, BB sama dengan batas bawah kelas yang memuat kuartil ke-1, P sama dengan panjang kelas interval, N sama dengan jumlah data, F sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang memuat kuartil ke-1, F sama dengan frekuensi kuartil ke-1. 2. Desil. A. Data tidak berkelompok. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Susun datanya mulai dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. 2. Tentukan nilai letak desil. Letak data di data ke-1, 2, 3, sampai 9. Ketiga, tentukan nilai desil. B. Data berkelompok. Data sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi rumus yang digunakan. D1 sama dengan BB ditambah P, 1 sama dengan 1, 2, 3, sampai 9 dengan D1 nilai desil ke-1, BB sama dengan batas bawah kelas yang memuat desil ke-1, P sama dengan panjang kelas interval, N sama dengan jumlah data, F frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang memuat desil ke-1, F frekuensi desil ke-1. 3. Persentil. Jika sekumpulan data terurut dibagi menjadi 100 bagian yang sama banyak, maka bilangan pembagiannya dinamakan persentil. A. Data tidak berkelompok. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Susun datanya mulai dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. 2. Tentukan nilai letak persentil. 3. Tentukan nilai persentil. B. Data berkelompok. Data sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi rumus yang digunakan, yaitu dengan P1 nilai persentil ke-1, BB batas bawah kelas yang memuat persentil ke-1, P panjang kelas interval, N jumlah data, F frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang memuat persentil ke-1, V frekuensi persentil ke-1. C. Ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran yaitu rentang, simpangan kuartil, dan simpangan baku. 1. Rentang. Rentang dari sekelompok data adalah nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil. A. Data tidak berkelompok. Rumus yang digunakan yaitu rentang sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Contohnya seperti
Tentukan rentang dari data-data berikut: 87, 69, 82, 70, 90, 77, 78, 80, 85, 75, 83, 72. Cara penyelesaiannya yaitu data terbesar adalah data 90 dan data terkecil adalah 69, sehingga nilai rentangnya adalah 90 dikurang 69 sama dengan 21. Seperti yang dijelaskan, ada data berkelompok. Data berkelompok itu data yang sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi. Rumus yang digunakan yaitu rentang sama dengan xn dikurang x1, dengan dimana xn sama dengan titik tengah kelas interval terakhir, x1 titik tengah kelas interval ke-1. 2 yaitu simpangan kuartil. Rumus yang digunakan untuk mencari simpangan kuartil yaitu SQ sama dengan 1/2 dalam kurung Q3 dikurang Q1, di mana SQ yaitu simpangan kuartil, Q1 kuartil ke-1, Q3 kuartil ke-3. Di sini terdapat data tidak berkelompok dan data berkelompok. Data tidak berkelompok yaitu contohnya tentukan simpangan kuartil dari atas data 87, 74, 69, 78, 67, 90, dan 83. Cara penyelesaiannya yaitu data setelah diurut adalah 67, 69, 74, 78, 83, 87, 90. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, didapatkan bahwa Q1-nya yaitu 69 dan Q3-nya sama dengan 87. Sehingga simpangan kuartilnya didapatkan sebagai berikut. Dengan cara SQ sama dengan 1/2 dalam kurung 87 dikurang 69 sama dengan 9. Jadi data tidak berkelompoknya yaitu sama dengan 9. Sedangkan data berkelompoknya yaitu data sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi. Seperti contohnya, perhatikan kembali data tersebut yang di atas. Berapakah simpangan kuartil dari data pada tabel tersebut? Penyelesaiannya seperti ini. Berdasarkan bahasan di atas, kuartil pertama dan kuartil ketiga untuk data di atas berturut-turut didapatkan. Q1 65,25 dan Q3 78,5. Sehingga simpangan kuartilnya didapatkan SQ sama dengan 1/2 dalam kurung 78,5 dikurang 65,35 sama dengan 6,625. 3 yaitu simpangan baku. Simpangan baku untuk sampel diberi simbol S. Pangkat 2 dari simpangan baku S2 dinamakan varians. Penghitung nilai simpangan baku dari sekumpulan data bergantung pada data yang digunakan, yaitu data tidak berkelompok dan data berkelompok. Wabillahi